semuanya. Di sini saya hanya saja karena saya hanya ingin menyampaikan, mari kita semua memperkuat atau memperkuat 8 rukun santrinya, karena benteng utama kita yakni 8 rukun santri. Dan mari kita banyak bersyukur karena kita datang ke sini saja itu sudah termasuk rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, karena memang ini saya juga lagi belajar, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngantuk? Rasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa syihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil Dulur SPMA Denpasar bersyukur. Alhamdulillah. Selalu dan jangan pernah lupa ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, iman, rahmat aman, mampu dan masih diberi keistiqomahan dalam pengajian rutin hari Ahad ini. Nggih, Bapak Ibu semuanya, perlu syukur karena kita diberi istiqomah. Berat Pak Budi, ketika misalnya enaknya kan hari Ahad itu enaknya tidur, yaitu merasakan apa yang dirasakan mbak-mbak para ustadz-ustadzah. Kalau minggu itu enaknya tidur. Nah enak ini ngaji, apa ngaji? Enaknya tidur, karena mulai dari hari Senin sampai Sabtu full acara, full kegiatan. Maka hari Ahad harusnya untuk tidur, tapi kita diberi Allah kemampuan untuk mau mengaji, mau menggerakkan tubuh kita untuk duduk mendengarkan bocil berbicara. Nah ini perlu disyukuri ini. Ya kalau misalnya ngundang ustadz ataupun gus-gus yang besar itu kan enggak, kesemangatannya beda. Tapi kalau yang dilihat kayak orang bocil ini kan, paling menodok. Tetapi kita tidak diberi hati seperti itu, maka perlu kita syukuri. Ya, kedua kalinya salawat dan salam semoga dapat berlimpah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para sahabat serta penerusnya. Dulur SPMA Denpasar yang dirahmati Allah, saya sebentar saja, insya Allah. Jadi saya mengutip keluh kesah yang dirasakan oleh para jamaah, terutama kepala jamaah kita. Kepala jamaah, Pak Yed. Berkali-kali Pak Yed itu menyampaikan di forum umum maupun di forum biasa ini keluh kesah bagaimana regenerasi cabang maupun anak-anak kita. Nah, saya mengutip itu, kenapa Pak Yed kok gencar untuk menyampaikan itu? Ada apa sebenarnya? Kenapa Pak Yed selalu menggaungkan itu di hadapan umum maupun ketika bahasa-bahasa kecil? Ternyata saya melihat di yang saya amati di pondok, ketika di sekolah, benar memang itu penting, regenerasi cabang maupun regenerasi panjenengan semua. Sekarang kalau dilihat umurnya bapak-bapak ini rata-rata berapa? Setengah abad, 40 tahun. Ibu-ibu nggak mau dianggap setengah abad. Masih minta berapa Bu? 17 semua ya? 20 ya? Di sini nih, ibu yang pakai kacamata, katanya masih 20, alhamdulillah. Boten. Masih 17 katanya, masih minta 20. Kita kan belum minta muda. Tetapi wajah,
penuaan. Itu kan kita tidak bisa membohongi bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menua. Kita perlu ada penerus. Nah, hal ini menjadi penting, hal ini menjadi pusat utama untuk ya memang ketua akan berpikir seperti itu. Setelah Pak Yen siapa? Setelah misalnya nanti ada yang lebih muda itu siapa? Nah ini kita kan tidak bisa. Mungkin kita berusaha ikhtiar dengan dakwah, dengan mengajar, dengan menawarkan ke orang lain. Tetapi kan kembalinya paling utama adalah kepada keluarga, anak-anak kita sendiri. Itu yang mungkin saya lihat dari yang disampaikan Pak Yen itu. Bagaimana generasi kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena memang itu penting memang zaman sekarang yang disampaikan beliau Gus Glory lalu maupun 2 minggu sebelumnya tentang bagaimana kita menyikapi zaman ini dengan zaman bapak-bapak dulu itu berbeda. Kalau bapak-bapak terdahulu mungkin nakalnya anak-anak itu karena bermain sampai sore. Tetapi zaman sekarang bermainnya lawannya adalah HP. Nah, ini yang berat. Bapak Ibu nggak bisa mentolerir ataupun tidak bisa mencegah karena usia 2 tahun, 3 tahun anak itu sudah rata-rata minta HP, minta tab, minta dilihatkan sesuatu yang membuat kecanduan. Nah, ada doa Bapak Ibu yang ini menjadi fondasi kita, menjadi fondasi kita, menjadi satu ikhtiar langkah kita untuk mencegah itu. Kita mungkin berusaha untuk itu, maka ikhtiarnya, usahanya kita harus memiliki doa. Nah, doa itu harus kita ajarkan, juga kita terapkan pertama untuk diri kita, juga keluarga kita. Nah, doa itu ada di Quran surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 74. Monggo yang bawa Al-Quran bisa dibuka dan dibaca. Surat Al-Furqan ayat 74. Surat Al-Furqan surat keberapa Mas Deva? Ayo, surat Al-Furqan surat berapa? Surat ke-25. Ayo, monggo situ yang mau baca, ibu-ibu atau bapak-bapak. Iya, ayat 74. Monggo. Sini, ibu-ibu atau bapak-bapak. 74, iya, ayat 74. Di ayat surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ orang-orang di zamannya para nabi itu berdoa yang pertama, ya Allah anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan kami yang menjadi sebagai penyenang hati. Bapak Ibu kan pengen anaknya, cucunya, istrinya itu menjadi penyenang hati. Gak enak lihat pulang kerja terus di rumah bujuknya bersemut, ya, terus dasar semut. Kalau misalnya bapak kesipat bosan aja, nah, bapak yang habis kerja itu kan, iya kalau kerjanya di depan rumah kayak aku tak rugi, pasti enak mas ya. Kalau yang agak jauh kayak Pak Anam gitu kan, dari Mabojol sudah capek, dari Mabojol sampai Penate dia terus bersongkot mukanya capek kerja pagi dan sore. Nah, doa ini itu membuat kita penyenang hati. Yang pertama adalah jasmaninya dulu. Jasmani, wajahnya istri itu selalu tersenyum ketika sopinya diisi. Gila betul? Oke. Sopinya diisi, istri bahagia. Bapak-bapak setuju? Ya, jasmani ini jasmani boleh
diisikan Shopee-nya untuk check out apa mawon yang diperlukan. Tetapi jangan dilupakan rohaninya. Apa? Diajak berdoa bersama, diajak dalam ketaatan bersama yang disampaikan di Muhammad tadi. Diajak untuk berapa rukun santri bersama. Itu rohaninya. Yang kedua, penyenang hati anak. Kita selalu mengharap, makanya tadi saya kaitkan dengan keluh kesahnya tadi. Anak ini kan menjadi penyenang hati ketika anak itu bisa menjadi doa kita ketika kita masih hidup maupun ketika kita wafat. Karena salah satu doa yang diijabah yang bisa nyambung adalah anak yang solehah. Artinya kita bapak ibu dituntut untuk menjadikan anak itu soleh dan solehah. Agar apa? Menjadi bunga, menjadi penyenang hati, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Kisah sedikit bapak ibu. Saya kan mau ngajar di kelas 3B. Saya ngajar di kelas 3B MIRA Rohani. Saya tanya kepada mereka, tadi sholat subuh? Enggak. Karena ketemunya dulu, maka saya tanya tadi sholat subuh? Enggak. Kenapa? Enggak diajak sama ayah. Tadi ada yang menjawab, tadi sholat subuh. Sendiri. Kenapa? Ibunya sudah ke pasar. Nah, artinya kan anak itu melihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya taat, maka anaknya taat. Atau sebaliknya, kalau anaknya taat, orang tuanya bisa taat. Dari apa? Dari doanya. Dari apa? Dari usahanya. Nah, dari dua hal itu, Bapak Ibu sekalian, doa ini ayo kita terus ucapkan. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu menjadi penyenang hati, menjadi bunga-bunga di surga nanti. Dengan apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan kita menjadikan orang atau anak-anak kita itu soleh ini, dan kami jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya goals atau tujuan Bapak Ibu mempunyai anak, mempunyai keluarga adalah menjadikan orang tua, menjadikan anak adalah ittaqullah, jadi orang-orang yang bertakwa. Itu goals kita. Jadi anak akan menjadikan orang tuanya sebagai patron, contoh teladan karena memang kebaikan. Orang tua akan membuat anaknya menjadikan bapaknya, ibunya adalah role model terbaik. Itu yang saya tangkap dari Dawuh Ghazali, bahwasanya orang tua yang hebat adalah berhasil menjadikan anaknya atau orang tuanya menjadi role model atau contoh teladan. Itu orang tua yang hebat. Begitu juga anak akan menjadikan orang tuanya sebagai patron utama. Tidak Korean, tidak anak-anak pang, tidak anak-anak yang gak jelas, tetapi orang tuanya adalah menjadi role model terbaik menurut dia. Karena apa? Karena orang tuanya menjadi orang yang bertakwa. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan singkat dari mengutip dari apa yang dipingini Pak Im, jadi pengen punya regenerasi, maka kita harus berdoa, Rabbi habli hukmal hikmi sholihin, dan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo kita berdoa itu terus. Untuk apa? Untuk diri kita, keluarga kita, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah marzatillah dunia akhirat. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat.
Gila di sini biar siap banget bergas gitu kan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sama-sama mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, limpahan anugerahnya sehingga kita bisa hadir di majelis ngaji rutin pada hari Ahad kali ini. Meskipun kita nggak sehat total, meskipun ada masih sedikit-sedikit mual, sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit berges, tapi kita masih ada kemauan, itu wajib kita syukuri. Bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Karena saya beberapa waktu itu merasakan bahwasanya nikmat sehat itu benar-benar rahmat yang sangat besar. Kenapa? Karena sudah hampir sebulan ya. Saya itu cedera di namanya siku ya. Jadi saya masih belum bisa narkotik karena ini saya sakit. Sebulan ya. Sebelum itu kok hampir siap ini kok. Jadi aku tuh belum bisa ya. Ini masih ada segini. Tanggal 9 Oktober. Iya, hampir sebulan. Ini nggak bisa aku tanggal. Jadi kalau mandi susah semua, mandi saya bilang nggak yang seperti itu nggak bisa, dia nggak bisa, gitu. Ini kesusahan. Nah, dari situ saya mungkin syukur Allah, gitu. Karena apa ya selama ini saya diberi sehat, saya diberi kecukupan, saya diberi keamanan, nggak pernah bersyukur. Maka itu saya mengajak jamaah semua dan semuanya untuk benar-benar banyak bersyukur. Jangan sampai kesempurnaan nikmat sehat itu kita bisa dapatkan ketika kita sudah sakit. Ya, kayak saya baru merasakan sehat itu ternyata sangat sempurna, sangat berharga ketika saya sudah sakit. Nah, maka dari itu ayo kita banyak-banyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selain tangan kiri saya, ketika dari kolam pasien diving itu kan kronologinya itu kan saya nyelam, belum ada 30 detik saya nyelam, terus saya kan nggak pakai balas. Tahu balas kan? Iya, nyelam pasti tahu balas, jadi susah tenggelam. Jadi kalau kita nyelam nggak pakai balas itu susah tenggelamnya. Nah, saya nggak pakai balas itu kayak memberat badan gitu. Susah tenggelamnya, jadi saya berusaha berenang untuk masuk ke dalam air. Itu waktu itu saya mau foto Pak Yanto, kira bawa kamera. Habis itu waktu saya berenang, ternyata di kolam itu ada itu pecahan keramik gitu, pecahan keramik. Nah, tangan saya kena, saya lihat tangannya balik kan. Habis saya tahan dulu, saya motor dulu. Itu ketika Pak Yanto, saya tetap nyebatin motor dulu itu waktu itu. Harus saya naik. Nah, waktu saya naik, posisi tangan saya kiri itu udah nggak bisa buat jadikan apa namanya sandaran. Jadi saya pakai tangan kanan untuk sandaran. Nah, ketika tangan kanan saya jadikan sandaran dari kelingking ini posisinya apa sakitnya? Tendonnya putus. Ya, jadi ini kemarin tuh gini banget, sekarang agak meninggal. Tendonnya putus tapi nggak saya rasakan. Saya udah panik attack di kendaraan ini. Akhirnya ketika udah dijahit, saya baru sadar kalau ini patah. Pokoknya dibawa ke rumah sakit, disuruh operasi sama dokter. Wah, saya nggak mau dioperasi. Dan sedikit aja udah paruh setengah mati. Karena waktu saya mau dijahit itu kan 3 jam setelah kejadian itu saya baru dijahit. Karena nunggu nunggu barokah gitu kan. Jadi saya harus jadi dulu nunggu api aja. Nah, saya dipakai bis glory gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang gitu, orang bilang gitu. Saya posisi itu berdua di badan saya mau kami. Allah gitu kan. Wah, gitu. Ternyata suntik nggak semenakutkan itu hasilnya. Itu akhirnya saat dijahit, saya baru sadar ketika dibawa ke dokter, terus di ronsen, itu tulangnya nggak masalah, tapi tendonnya putus. Jadi disuruh operasi, pokoknya nggak mau ya. Enggak Pak, saya nggak operasi. Karena kalau operasi penyembuhannya pasti berbulan-bulan, ya kan? Terus biayanya juga besar, bisa sampai 15 sampai 20 juta. Kan sayang banget operasi cuma karena harga ini. Nah, saya memilih itu terapi ya ala-ala. Saya tuh nyari tukang pijat itu nggak nemu kan, Mas Penguji
saya hubungi masih belum bisa, makanya saya disuruh dulu. Pokoknya hari ini udah harus dapat tukang pijat. Makanya saya nyari di marketplace Pak Andi. Saya nyari di marketplace tukang pijat. Dapat saya akhirnya. Dapat akhirnya terus dipanggilkan tukang pijat COD ya di sini. Jam 12 malam. COD sama tukang pijat loh, nyari di marketplace. Jadi marketplace itu serba ada. Tukang pijat, bahkan dia itu juga nulis sedia jasa pijat, jasa rupiah. Saya dirugikan sekalian saya. Karena dia datang ditanyain terus dipijat, setelah dipijat saya disuruh Mas nanti selama beberapa hari ini setiap pagi terapi air hangat ya, gitu, terapi air hangat sekali baca soal apa gitu. Gimana Pak soalnya? Gini, kalau saya nggak bisa. Kalau soal ini nggak bisa juga Pak. Kalau soal ini nggak bisa. Yaudah apa saja Pak. Yaudah saya bisa ya. Karena selama 2 minggu ini saya terapi terus sambil dipasang video gitu. Nah kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan bahwasanya sehat itu benar-benar terbuka, benar-benar penting, benar-benar berharga banget. Sehat itu benar-benar kita rasakan berarti itu kalau kita udah sakit, gitu kan? Kalau kita udah sakit, makanya saya ngajak diri saya dan juga anak-anak pondok itu sekarang itu setiap malam itu wiridan. Jadi anak-anak pondok kan sekarang ada program wirid 100.000 itu, ada program wirid 100.000. Nah setelah wirid 100.000 mungkin 30 menit sebelum tidur ditutup dengan sholat syukur dan sholat korban. Ya. Saya kalian kalau sholat syukur baca apa? Apa yang kalian sampaikan? Alhamdulillah dikasih mata. Alhamdulillah dikasih mata. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi saya ingin mengajarkan ke diri saya pribadi dan anak-anak didik yang ada di semua ini untuk benar-benar merasakan syukur yang bisa kita rasakan setiap hari. Jadi itu evaluasi yang bisa saya dapatkan dan juga saya ajarkan kepada anak-anak sekalian. Nah, saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar lihat di setiap hari kita ayo lakukan evaluasi dosa apa yang sudah kita berbuat dan juga nikmat apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Itu berupa nikmat sehat, berupa nikmat aman, berupa nikmat rezeki. Nah itu harus kita syukuri. Jangan sampai Allah mencabut nikmat itu karena kita berbuat dosa. Gitu. Nah selanjutnya yang saya sampaikan, saya ingin cerita juga sekaligus promosi. Ya, jadi insya Allah tanggal 9 November itu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan SMA Bali itu akan mengadakan acara apa Ibu Guru? Festival Hari Pahlawan Nasional tanggal 9 November Pak Ano. 9. Sebelumnya kan hari Minggu. Jadi kita ngambil tanggal 9 untuk ada acaranya. Nah, jadi diharapkan nanti Pak Ano udah tahu kostum pahlawan apa? Boroboro, Kadoi. Oke, saya catat ya Pak Ano datang buat ya. Gitu, Batikura. Nah, jadi tanggal 9 itu mau ada festival 10 November atau festival Hari Pahlawan semuanya, mulai dari TK, dari MI, dari MTS, dari KPM semuanya akan hadir di sini, jadi bakalan rame. Dan setiap lembaga akan menampilkan pertunjukannya masing-masing. Jadi saya mengundang jamaah sekalian kalau ada waktu atau bisa hadir. Bahkan kalau bisa malah Gus saya ikut berperan di panitia. Bagus. Padahal biasanya di tempat parkir kan. Nah kita belum diskusi Pak soal parkir itu. Karena kan nanti jadi sepanjang jalannya tempat bazar. Jadi nanti kita juga membuka bazar. Ya membuka bazar untuk membuka stand berapa kemarin udah 125 setiap satu stand. Masanya sekitar 450 sampai 500 anak. Jadi yang mau buka stand dipersilakan tapi bayar. Itu bayar standnya. Nah, saya di situ kan PKBM kan mau nampilin drama. Nah, nampilin drama. Saya terus mau nggak mau akhirnya saya cari referensi itu di mana di YouTube, di Google tentang 10 November. Gitu. Akhirnya saya dengerin kisah-kisah tentang pahlawan. Akhirnya saya berpikir sebegitu hebatnya dan sebegitu tangguhnya gitu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan kita ini. Sekarang kita udah rasakan enak, nggak ada penjajahan lagi. Benar-benar berani gitu. Ketika di 10 November arah Surabaya, saya kan arah Surabaya ya. Masih arah mana? Perang juga pada saat itu. Nah, saya kan arah Surabaya, jadi ketika itu arah Surabaya itu benar-benar wah. Makanya semboyannya balik itu apa namanya? Bondo nekat apa? Satu Nyaliwani atau bonek bondo nekat.
benar-benar terjadi itu ketika 10 November. Iya, jadi singkat cerita, mungkin Bapak Ibu sekalian kan sudah tahu ya tentang sejarahnya. Jadi singkat cerita kan, sebelum terjadinya perang 10 November itu kan pihak Inggris Sekutu itu kan sudah mengeluarkan ultimatum untuk semua masyarakat Surabaya disuruh menyerahkan senjatanya, kalau enggak ditembak mati di tempat. Gitu Pak. Tapi anak Surabaya, guys, awal-awal antar malam putus, guys, gitu. Katanya butuh apa? Lebih baik kita mati daripada kita tidak merdeka sama sekali. Gitu. Akhirnya perang gak pecah, meskipun pihak Surabaya kalah ketika 10 November. Tapi yang sangat tidak pelajaran itu ketika mereka berani, mereka benar-benar menjadi pahlawan untuk daerahnya, untuk negaranya. Saya hanya berpikir gini, sekarang kita sudah merdeka secara lahir, Indonesia sudah dijajah, tapi kan secara batin, secara rohani kita ini kan masih dijajah. Gimana? Kita kan masih dijajah. Khususnya kita yang sebagai Muslim mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Kita juga mempercayai adanya setan, bahwasanya yang akan menggoda kita. Itu adalah penjajah nyata bagi bangsa manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada diri saya pribadi, kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dulu ada pahlawan-pahlawan yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia, sekarang saya tanya, siapa yang benar-benar berani memperjuangkan keselamatan kita? Kalau enggak kita. Iya. Siapa yang berani mengorbankan nyawa, mengorbankan harta tenaga semuanya untuk keselamatan kita dari jajahan setan? Kalau enggak diri kita sendiri. Kalau dulu ada pahlawan, nah sekarang siapa? Gus Glory, para Kotama, Bu Haji Masrifa, Bu Haji Mulyati, itu kan mengarahkan pemimpin kita. Tapi ketika di lapangan peperangan, ya semua kembali kepada dirinya masing-masing. Misal kayak zaman peperangan gitu, Pak Anong dipimpin sama Gus Glory, Pak Anong ini Pak Anong senjata, cara mengalahkan Belanda seperti ini, gini. Tapi ketika udah terjun, kan pasti Pak Anong sendiri yang nembak kan? Sama ketika kita sekarang ini, kita lagi dijajah setan, kita lagi dikuasai setan. Pak Anong, kita semua ibu-ibu, bapak-bapak jemaah diberi Gus Glory misi, diberi senjata untuk mengalahkan setan. Tapi ketika di lapangan peperangan, di medan perang, semuanya kembali kepada kita. Kita mau menang melawan setan atau kita akan gugur melawan setan, ini semua kembali kepada kita. Gus Glory dan Gus yang lain hanya memberi amunisi, hanya memberi peta, hanya memberi strategi untuk cara melawannya. Karena nggak mungkin ketika butuh pidato gitu kan, semua masyarakat area Surabaya membara gitu kan, terus ketika perang ada area Surabaya dia nggak mau nih, terus masa iya butuh langsung kami ini loh, ini berarti nggak kan, nggak mungkin juga. Udah sibuk sama peperangan itu masing-masing. Jadi ayo tumbuhkan kesadaran itu bahwasanya memang kita didampingi, memang kita dibimbing sama Gus memang. Tapi lagi-lagi ketika dihadapkan dengan medan peperangan, hawa nafsu kita itu dikembalikan ke diri kita masing-masing. Kita pasti udah punya amunisi, kita udah punya senjata atau senjata. Tergantung kita mau menggunakannya enggak. Makanya jamaah Bapak Ibu sekalian jemaah pasar dan juga diri saya pribadi, amunisi yang diberikan para Gus, senjata yang diberikan para Gus, strategi yang diajarkan kepada kita semua, ayo benar-benar kita implementasikan. Benar-benar kita implementasikan untuk menjaga diri kita dari jajahan setan agar kita bisa selamat dari api neraka. Sebisa mungkin kita ajak keluarga kita untuk selamat semua dari jajahan setan. Kalau kita nggak bisa, minimal diri kita sendiri untuk kita pastikan kita nggak terjajah dari bangsa setan. Makanya di Quran surat apa yang menyebutkan, aku saku balikun naro. Kalian tahu nanti dikasih hadiah, tapi bukan saya yang hadiah. Kalian tahu? Artinya? Loh, ayo saya suruh buka ini, tebak-tebakan ini. Apa bang? Surat apa? Belum menjaga keluarga dan buang saku balikun naro. Kalian tahu Bapak? neraka. Ya, udah pantas banget Bang Nom, dia jadi chef gitu. Beneran. Saya di sini lihat Pak Nom gitu, sama Pak Hendy, sama Pak Andi, puas loh, santai, nggak ada bukan sama sekali, tinggal seru bannya juga kurang gitu. Gitu.
Makanya pangeran Jombang. Nah, makanya tadi Pak Anto waktu masuk, Pak Anto materinya bisa. Materinya di sini guys. Ayo udah nemu, proses berapa? Gak di soal dulu Pak Lima. Proses berapa? Uang khusus aku balik naro. Apa? Hah? Kan kita tak bahalan ada. Apa? Akhir ayat 6 bisa dibuka coba. Bapak dan Ibu. Siapa yang mau berpartisipasi membacakan? Monggo, udah nemu? Ketemu berapa ini? Atau udah nemu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahannya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surat Al-Hadid. Nah, di sini dijelaskan ya, ya ladina amanu anfusakum wa alaikum naro. Nah, pertanyaannya, yang diserukan untuk memelihara dirimu dan keluarga itu siapa? Kan bukan kok guru kita, bukan kok bos kita, bukan kok bapak kita, tapi dirimu sendiri. Gitu. Makanya di sini saya menekankan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk benar-benar yang punya tanggung jawab, yang punya peran untuk menyelamatkan kita dari jajah setan, jajah bangsa setan itu ya diri kita sendiri. Gak bisa kita mengandalkan orang lain, aku boleh lo, wah silpinya suruhan duri, enggak. Kita yang bertanggung jawab atas keselamatan kita dan keluarga kita. Kalau kita yang belum berkeluarga, kayak Mas Deva, Mas Wisnu, Mas apa, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga itu punya tanggung jawab terbesar, menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayo mulai hari ini, mulai detik ini benar-benar kita tumbuhkan kesadaran itu. Belajar dari Hari Pahlawan, di mana terjadinya peperangan pecahnya perang di Surabaya 10 November, di mana memakan korban kurang lebih 20.000 jiwa anak Surabaya dan 1.500-an dari tentara Inggris. Itu kita jadi pelajaran. Mereka memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Nah, untuk kemerdekaan keselamatan kita di akhirat nanti siapa yang memperjuangkan? Pastinya diri kita sendiri. Karena jangan salah Bapak Ibu sekalian, setan itu benar-benar cerdik, benar-benar berpengalaman lah dalam menggoda manusia itu. Iya, kenapa? Ya logika saja, logika thinkingnya aja. Setan itu udah puluhan ribu tahun kok beribadah kepada Allah. Makanya kan ada itu cerita tentang gimana halusnya, gimana cerdasnya, gimana strategi setan dalam menyesatkan bangsa manusia. Contohnya itu ada kisah seorang Syekh Baseso, tahu Syekh Baseso yang setiap mati posisinya sujud kepada setan, kepada iblis. Tahu Pak? Jadi gini setelah ceritanya, jadi ada namanya abid ya, ahli ibadah, itu namanya Baseso, ulama ahli ibadah. Benar dia pada zaman itu terkenal lah ibadahnya itu paling khusyuk, paling taat kepada Allah. Kita nggak terima. Setan udah mengeluarkan banyak caranya untuk menggoda, tapi tetap saja gagal. Baseso ini tetap saja abid, menjadi orang yang ahli ibadah. Akhirnya setan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Setan akhirnya pura-pura jadi manusia, pura-pura jadi pemuda anak, dan setan ini menjadi ahli ibadah. Ditunjukkan ke depannya ulama Baseso ini bahwasanya aku lebih ahli ibadah dibanding kamu. Akhirnya beneran ulama Baseso ini benar-benar mulai tumbuh pikiran, loh, iya, saya kalah dalam ibadah sama pemuda tersebut.
pemuda itu ternyata lebih ahli ibadah, lebih taat gitu. Akhirnya Mbak Dosen ini tanya kepada si pemuda itu, kenapa, gimana caranya kamu bisa taat kepada Allah, gimana caranya kamu bisa lebih ahli ibadah dibanding aku. Akhirnya dia tahu gimana pemuda itu menjawab, atau bisa menjawab jadi pemuda. Dia bilang ada 3 cara biar bisa ibadah itu meningkat. Yang pertama, kamu harus mabuk, yang kedua berzina, yang ketiga membunuh. Pertamanya sebenarnya bingung kok gini sarannya, tapi karena dia melihat si ulama atau si pemuda itu lebih tinggi tingkatan ibadahnya, akhirnya dia ikuti. Dia pergi ke sebuah toko, dia beli minuman keras, dia minum gitu, karena dia diarahkan sama pemuda yang ibadahnya lebih khusyuk. Dia minum minuman keras karena terkontaminasi minuman keras, karena dia mabuk, dia memperkosa penjual toko tujuannya itu. Akhirnya setelah memperkosa dia membunuh. Setelah dia membunuh, karena warga desa, warga masyarakat itu melihat kejadian itu, akhirnya dia diarah mau dibunuh sama disiksa bisa-bisa lah. Penderitaan yang dia dapatkan itu benar-benar menyakitkan lah. Nah, itu awalnya dia mau bertobat, akhirnya dia didatangi sama pemuda iblis itu lagi. Aku bisa menyelamatkan kamu dari penderitaan ini, tapi kamu sujud dong. Dia benar-benar sujud. Akhirnya ketika dia mati, dia posisi sujud menghadap iblis. Akhirnya dia mati kubur dan enggak dalam keadaan taat kepada Allah. Nah, cerita yang bisa diambil apa? Cerita yang bisa kita ambil apa? Bahwasanya seorang ahli ibadah saja loh bisa disesatkan setan dengan cara yang benar-benar cerdik, halus dan strategis. Apalagi kita yang sebenarnya ya bukan kok ahli ibadah, ibadah kita yang masih sering terganggu, kita yang nggak khusyuk amat. Gimana cara kita bisa menang? Satu-satunya jalan yang kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga kisah seorang orang tua gitu, dia itu buta sejak lahir. Ya, dia itu buta sejak lahir, tapi dia itu tetap aktif datang mengaji. Dia tersebut jalan, kadang jatuh karena buta, jalan jatuh berdiri lagi datang ke masjid, jalan jatuh berdiri lagi datang ke masjid. Itu terus tiap hari orang ini fungsi si orang buta ini. Akhirnya suatu ketika dia jalan, kan buta masih ada apa, dia jalan dan belakang terus dia jatuh, akhirnya ada yang nangkep, ternyata yang nangkep ini iblis. Karena dia ditangkap sama iblis, dia dituntun menuju masjid. Setiap hari gitu, dia jalan itu dituntun sama iblis itu menuju masjid. Akhirnya suatu ketika, tapi orang ini nggak tahu kalau yang nuntut itu iblis. Akhirnya suatu ketika si orang buta ini tanya kepada yang orang yang nuntut itu, kamu itu sebenarnya siapa sih? Kok nuntut aku ke masjid tiap hari? Langsung dia ngaku, aku ini sebenarnya iblis. Lantas kenapa? Jika kau iblis, kenapa kamu mau menuntut aku ke masjid? Gitu. Bukankah dengan kamu menuntut aku ke masjid malah itu membantu aku beribadah kepada Allah? Memang aku membantu kamu beribadah kepada Allah, tapi kamu lupa. Aku tidak mau ketika kamu jalan ke masjid lalu kamu jatuh. Ketika kamu jatuh, Allah itu menambah pahala. Dan aku nggak mau Allah menambah pahala. Maka ketika kamu jatuh, aku tahan kamu biar kamu nggak jatuh. Ketika kamu nggak jatuh, Allah nggak jadi nambah pahala. Sampai sebegitu detailnya iblis dalam mengurangi pahala kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, iblis kita itu benar-benar cerdik, benar-benar teliti dalam menyesatkan kita. Sekecil apapun, kita tadi kan gitu, seakan-akan nggak menyesatkan kan? Memang nggak menyesatkan, tapi mengurangi pahala si buta itu dengan cara jangan sampai si buta ini jatuh. Kalau si buta ini jatuh, otomatis pahalanya nggak hilang. Makanya itu iblis itu membantu si buta itu jalan. Nah, kaitannya dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini, ayo benar-benar kita pastikan diri kita menjadi pahlawan, setidaknya menjadi pahlawan bagi diri kita masing-masing. Kalau kita nggak bisa mengajak banyak orang, minimal ajak keluarga kita. Pastikan diri kita dan keluarga kita bisa selamat dan bisa benar-benar merdeka dari jajahan setan. Seperti yang disampaikan juga, ayo kita benar-benar pastikan anak kita, anak kita ya, anak dengan maksudnya. Kalau susah loh, ya kan? Nah, mungkin lah semua anak kita, maksudnya anak didik kita ya, anak didik kita untuk benar-benar bisa jadi anak didik yang meneruskan perjuangan SMA gitu. Dengan cara apa? Sejak dini kita tanamkan tentang aktif dalam rukun aktif, birokrasi ibu dan sebagainya.
Itu senjata-senjata yang diberikan Bapak Guru Muhammad Al-Mukhtar dan diberikan para dosen untuk kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Gunanya apa? Memastikan diri kita nggak kalah melawan setan. Mungkin gitu Bapak Ibu jamaah semua dan bapak sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ikut Pak Anam, ini waktunya habis. Gitu kan? Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan zuhur, tadi juga udah ada zuhur, jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian terkait. Ayo kita benar-benar punya syukur, jangan sampai rasa sakit, hilangnya sehat kita itu jadi penyesalan kita, baru kita sadar tentang nikmatnya diberi sehat itu. Dan yang kedua, kita pastikan bahwasannya yang bertanggung jawab atas kemerdekaan, atas keselamatan diri kita nanti di akhirat itu diri kita sendiri. Para gus-gus, para pengurus, para ibu ratu masjifah, ibu ratu komunitas itu hanya bisa memberi, mengarahkan, memberi senjata, memberi peluru, memberi strategi untuk cara melawan setan. Ketika beda perang kembalinya ke kita semua. Kita mau melawan, kita mau jadi golongan setan itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Tentunya tidak semua yang sudah ada di batas semua ini nggak mau kalah, apalagi masuk dalam kerajaan setan. Mungkin juga itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar benar-benar dilindungi, diberi kekuatan, diberi keberanian dan diberi keistiqomahan dalam bahasa semua ini, dan bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan juga guru hidup kita Bapak Guru Muhammad Al-Mukhtar di akhirat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma sharif qulubana wa du'aika Allahumma ra'afna fid dunya wal akhirah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة لك مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرج لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا يدعو للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.